Ada 7 nilai wasatiyah dalam Islam yang kemudian apa namanya, memang itulah nilai-nilai wasatiyah Islam itu. Paling tidak ada 7 nilai utama, yaitu pertama adalah tawazun, garis sambangan. Kemudian yang kedua adalah i'tidal, adil, ya. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh atau toleransi, ya. Kemudian yang keempat adalah syura, ya, musyawarah. Kemudian yang kelima adalah islah, selalu membangun perdamaian dan selalu memperbarui untuk mencari solusi yang terbaik, ya. Kemudian yang keenam itulah qudwah, umat Islam harus menjadi contoh bagi umat yang lain. Dan kemudian yang ketujuh muwatanah, ya, semua umat Islam harus menjadi warga negara yang baik dan mengisi negaranya untuk dengan nilai-nilai keislaman. Karena sudah menjadi apa namanya, kenyataan sekarang itu kan nggak ada negara Islam atau khilafah Islam, ya, semua umat Islam mempunyai apa namanya negara sendiri, tapi realnya adalah negara bangsa. Bahkan Arab sendiri yang satu bangsa saja terbagi menjadi berbagai macam negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah kuliah pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah hadir di majelis yang mulia ini, majelis untuk saling mengingatkan supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa saling menguatkan untuk menguatkan iman kita dan amal-amal saleh kita. Majelis yang oleh para malaikat hadir untuk menanggungi dan melindungi kita semuanya. Majelis di mana kita hadir, majelis ini juga insya Allah memohonkan ampun semua penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan juga ikan yang ada di dasar lautan. Oleh karena itulah berbahagia sekali kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan memberikan ketentraman, ketenangan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kesempatan di pagi hari ini mari kita bersama-sama
mengkaji ulang beberapa ayat Al-Quran dan tentu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan renungan bagi kita dan cerminan bagi kita semuanya. Andai kita membaca Al-Quran, tentu andai kata kita paham, mungkin banyak kita tersinggung membaca Al-Quran. Ya, beruntung membaca Quran orang ngerti arti deh, jadi tidak pernah tersinggung. Baca Al-Quran tentang sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa. Oh, kok orang-orang langon nyong, kok tutu nyong kayak nih. Sementara kalau membaca ayat-ayat tentang kemunafikan, orang-orang fasik, loh, gue kok malah aku. Untung orang membaca Al-Quran orang paham sehingga tidak pernah tersinggung. Nah, kewajiban kita itu adalah bagaimana kita ya senantiasa kan sekedar tilawah tetapi juga memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersama-sama kita dijadikan nasihat buat kita semuanya. Quran Surat Fatir ayat 32, satu firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Tsumma awrathnal kitaba, kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran, alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Tentu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum dzalimun li nafsihi, sayangnya di antara mereka itu ada yang mendalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian mereka ada yang pada posisi tengah. Wa minhum sabiqum bil khairat, sebagian yang lain itu termasuk berada di dalam golongan orang-orang yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Summa awrathnal kitab, kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran. Al-Quran itu merupakan warisan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, risalah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian diwariskan secara sempurna kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneguhkan tentang apa? Risalah misi yang dibawa juga oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi penyempurna terhadap risalah-risalah sebelumnya. Ya. Maka Al-Quran itu menjadi musaddiqan lima baina yadaihi. Al-Quran itu menjadi pembenar terhadap apa-apa yang sudah Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul. Apa yang disampaikan itu benar. Wa muhaiminan, bahkan juga menjadi batu ujian atau penjaga. Al-Quran itu yang menjaga orisinilitas, ya, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala penyelewengan. Oleh karena itu kitab-kitab sebelumnya itu bisa terjadi penyelewengan, menjauh-jauh daripada apa yang menjadi misi daripada Rasul itu untuk menegakkan tauhid. Maka Al-Quran lah yang menjaga orisinilitas dari dari kesesatan, dari penyimpangan. Adapun Al-Quran yang sempurna sendiri insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, dan tidak mungkin akan terjadi
ya mustahil akan terjadi penyimpangan atau pemalsuan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Allah yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan adzikra Al-Quran ini dan kami juga yang menjaganya, insya Allah. Nah, Al-Quran ini ya Allah wariskan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang dipilih. Kepada siapa? Tentu saja adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam. Umat Islam itu adalah umat pilihan. Betul-betul kita ini adalah pilihan. Jadi orang-orang pilihan yang Allah berikan petunjuk kepada kita ya untuk mengimani Al-Quran dan mengikuti Rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapapun yang menegakkan Al-Quran ya dan juga penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis nabinya, maka dia akan menjadi pribadi yang terbaik. Menjadi orang-orang yang terbaik. Apalagi itu kumpulan umat atau masyarakat. Umat kalau menjalankan al-Islam secara sempurna, seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam itu bisa diamalkan secara sempurna, maka insya Allah menjadi umat yang terbaik. Begitu saja, umat yang terbaik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sampai menegaskan kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 143 itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian adalah umat wasat. Wasat itu dalam tafsir, banyak tafsir disebutkan dalam umat wasatiyah. Wasat itu adalah yang indah, yang terbaik, yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Jadi andai kata semua umat Islam itu menegakkan ajarannya, maka akan menjadi umat yang terbaik, ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syuhada. Kamu itu menjadi umat yang terbaik itu supaya menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Ya, para mufassir menjelaskan kalau itu umat Islam itu menjadi saksi atas seluruh umat manusia di dunia, itu artinya menjadi umat yang terbaik dan menjadi teladan, menjadi bukti ya keindahan ajaran Islam. Itu. Kalau di akhirat nanti para mufassir menjadi saksi atas semua umat itu adalah umat Islam ini juga yang menjadi saksi bahwa Allah telah menyampaikan risalahnya sejak Nabi Nuh sampai dengan Nabi Isa alaihis salam. Begitulah yang menjadi saksi. Karena kenyataannya apa yang disampaikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya itu ternyata terselewengkan. Maka umat Islam yang akan menjadi saksi kelak. Ketika Nabi Nuh ditanya oleh Allah SWT, dipanggil, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan risalah misi yang dariku? Ya. Siapa yang saksimu? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu? Ya. Lah kok ternyata umatmu kok menyeleweng? Yang menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan itulah umat Islam. Ya. Karena umat Islam itu mengakui terhadap risalah-risalah, ya, kitab-kitab yang disampaikan ya kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Begitulah. Kalau umat sebelumnya kan begitu, ya, ya, tidak mengakui terhadap, artinya umat yang sekarang mengikuti Nabi Musa dengan Tauratnya atau Nabi Isa dengan Injilnya kan tidak mengakui tentang risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita kan mengakui tentang risalah umat-umat
para nabi dan rasul sebelumnya. Itulah maka umat Islam adalah umat pilihan. Umat Islam adalah umat yang paling baik. Bahkan ditegaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 itu kuntum khaira umatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Maka harus tampil menjadi orang yang baik, ya, yang paling baik, menjadi contoh bahkan bukti tekan keindahan Islam, sehingga kewajiban kalian adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Maka kewajiban kalian itu ya amar ma'ruf, maka tegakkan hal yang baik, ya, dan cegah daripada yang mungkar. Itulah maka Bapak Ibu sekalian, jika seluruh umat Islam ini menjalankan syariat dan nilai-nilai Islam secara menyeluruh, maka insya Allah menjadi umat yang terbaik. Maka perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang Islam, orang yang beriman, maka masuklah kamu dalam Islam itu secara menyeluruh. Kalau kita masuk Islam, mengamalkan Islam secara keseluruhan, maka insya Allah, kalau itu pribadi menjadi pribadi yang terbaik. Kalau itu keluarga akan menjadi keluarga yang terbaik. Kalau itu masyarakat, maka akan menjadi masyarakat yang terbaik. Kalau itu umat, maka sudah pasti akan menjadi umat yang terbaik. Ya. Mengapa demikian? Ya. Karena di dalam Al-Quran tadi yang kita akan sampaikan tadi, ternyata kenyataannya umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. Yang mendalimi diri sendiri, yang pertengahan, dan yang sabiqum bil khairat. Sehingga wajah Islam itu, ya, orang melihat Islam itu melihat dari perilaku umatnya. Maka kemudian wajah Islam kan macam-macam. Ada Islam yang ekstrim, gitu ya. Islam yang ekstrim, bahkan Islam teroris, gitu. Tapi ada Islam liberal, semuanya oleh LGBT juga, begitulah. Padahal agama Islam itu agama yang wasatiyah, yang sangat indah, gitu. Bagaimana ciri-ciri wasatiyah Islam itu? Kan begitu. Ini diteguhkan kembali oleh para ulama, ya, ketika Profesor Din Samsudin, itu pimpinan pusat Muhammadiyah periode berapa itu? 2005 sampai 2015. Ketika dia menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, beliau mengundang ulama-ulama dunia dan para cendekiawan dan hadir seratusan, kemudian diajak untuk meneguhkan kembali tentang Islam wasatiyah, Islam yang sebenarnya, wajah Islam yang sebenarnya itu seperti apa, kemudian diteguhkan kembali. Sebab Islam yang ada itu kemudian macam-macam wajahnya. Sehingga kadang-kadang terjadi konflik di antara umat Islam. Ini Islam ekstrim, ini Islam liberal, gitu. Kemudian kadang Islam yang paling apik yo Islam yang kan gitu. Islam yang dipahami oleh dirinya sendiri. Ya. Itulah maka, ya, sampai-sampai begini. Muhammad Abduh itu sendiri menyatakan, Islam yang sangat indah itu, ya, menjadi hilang, tertutup keindahannya karena perilaku umatnya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu tertutup dengan umatnya. Islam itu kan baik, tapi orang melihat Islam itu dari perilaku umatnya. Oh, Islam itu ngono kok ya, teroris. Islam itu begini. Oh, Islam itu seperti itu. Kalau kemudian melihat orang Islam itu hidupnya kumuh gitu, oh, orang Islam itu baik, Islam itu kayak ngono. Kalau orang Islam itu bodoh-bodoh, Islam itu seperti itu. Itu maksudnya Muhammad Abdul mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu, keindahan Islam itu tertutup oleh perilaku umat Islam itu sendiri. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, ketika Profesor Din Samsudin mengundang itu, kemudian meneguhkan kembali tentang wasatiyah Islam. Dan ini menjadi jargon Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah itu adalah Islam yang mengedepankan wasatiyah dan kemajuan, begitulah. Ya.
Ada 7 nilai wasatiyah dalam Islam yang kemudian apa namanya memang itulah nilai-nilai wasatiyah Islam itu paling tidak ada 7 nilai utama, yaitu pertama adalah tawazun, garis sambangan. Kemudian yang kedua adalah i'tidal, adil, ya. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh atau toleransi, ya. Kemudian yang keempat adalah syura, ya, musyawarah. Kemudian yang kelima adalah islah, selalu membangun perdamaian dan selalu memperbarui untuk mencari solusi yang terbaik, ya. Kemudian yang keenam itulah qudwah, umat Islam harus menjadi contoh bagi umat yang lain. Dan kemudian yang ketujuh adalah muwatanah, ya, semua umat Islam harus menjadi warga negara yang baik dan mengisi negaranya dengan nilai-nilai keislaman. Karena sudah menjadi kenyataan sekarang itu kan nggak ada negara Islam atau khilafah Islam, ya, semua umat Islam mempunyai negara sendiri, tapi realnya adalah negara bangsa. Bahkan Arab sendiri yang satu bangsa saja terbagi menjadi berbagai macam negara. Maka tentang muwatanah ini adalah bagaimana umat Islam itu menjadi warga negara yang baik di negaranya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan tawazun? Nilai yang pertama, tawazun itulah seimbang. Ya, seimbang itu adalah ketimbangan ya tidak berat sebelah. Di dalam beragama itu sendiri nggak boleh ghulu. Ghulu itu ekstrim, keterlaluan, ya. Baik ekstrim ibadah saja nggak boleh ekstrim, gitu. Ibadah itu nggak boleh ekstrim. Karena sifat ekstrim di dalam ibadah itu bisa meninggalkan ibadah yang lain, ya. Karena terlalu itu seperti itulah. Contoh, Nabi SAW telah menegur dalam satu riwayat itu disebutkan demikian. Ja'a salatsu rahtun ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatihi. Datang 3 sahabat, ya, mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi. Mereka ingin tahu tentang bagaimana sifat ibadah Nabi. Seperti apa tuh ibadahnya Nabi itu? Falamma ukhbiru faka'annahum taqaluha. Ketika mereka itu diberitahu oleh istri-istrinya tentang sifat ibadah Nabi, maka mereka merasa taqalluha, sedikit sekali ibadahnya. Wah, ternyata luar biasa cara Nabi beribadah. Faqalu, mereka kemudian saling berkomentar begitu. Ya. Fa'aina nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu posisi kita, ibadah kita itu di mana dibandingkan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sangat kecil sekali. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Padahal Nabi itu sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang ada. Kok ibadahnya seperti itu? Maka kemudian di antara orang 3 itu ada yang bertekad, ana usallil lail wala anam. Kalau gitu aku akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Gandem tenanan gitu. Ya. Wa qala akharu, yang lain mengatakan, ana asumud dahra wala uftiru. Aku akan puasa sepanjang masa. Tidak ada hari tanpa puasa. Pokoknya akan terus berpuasa begitu. Wa ana atizuliza, yang ketiga mengatakan, aku akan meninggalkan wanita. Wala atazawwaju abadan, dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Nah, ini nyinggung wong wedok ya. Oh, itu gitu, ganggu itu dari ibadah kan gitu. Dia mengatakan begitu, aku akan meninggalkan wanita biar bisa fokus ibadah. Kan gandem gitu. Ketika orang ekstrim maka akan meninggalkan yang lain, kan mesti akan meninggalkan ibadah yang lain. Sehingga Nabi ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi agak marah dan mengatakan, menemui mereka dan mengatakan, A'antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan ini dan itu, pengen sholat malam terus gak akan tidur, pengen puasa terus tanpa hari tidak ada puasa, semua hari untuk berpuasa? Apa kalian juga yang mengatakan
tidak akan menikah selama-lamanya. Wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum, aku itu lebih khasyah, lebih takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan aku adalah lebih takwa dibandingkan kamu. Walakinni usalli wa ana, tapi aku salat malam, tapi juga tidur. Wa asumu wa uftiru, aku itu puasa, tapi kadang-kadang tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Tidak hanya menikahi wanita, para wanita, menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati, ojo sing kuwi itu sing ngeling-eling. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ya, maka bukan termasuk golongan kami. Itulah sifat ekstrim dalam ibadah, nggak ekstrim. Maka tawazun, ajaran Islam itu adalah yang mengedepankan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Ya, umat Islam memang fokus untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, tetapi juga berkewajiban untuk memakmurkan bumi ini, ya, mengurusi urusan dunia ini agar umat Islam, bahkan bukan umat Islam, umat manusia itu sejahtera, hidup bahagia di dunia. Ya. Begitulah maka pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu, dan dia ayat insyaallah cukup populer di telinga kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunya. Wabtaghi, dan carilah, fima ataqallahu, dengan apa saja yang sudah Allah anugerahkan kepadamu. Ya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, apa? Ya, apa saja, kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Ad-darul akhirah, untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Wala tansa nasibaka, tetapi janganlah kamu melupakan nasibmu, urusanmu di dunia. Jangan sampai kamu fokusnya ibadah dalam rangka akhirat, ning urusan duniamu diabaikan. Ning ketoke ora ono sing kaya ngene iki. Ora ono nek sing ngono itu fokus dunya. Nek dunya lali akhirat tuh biasa akeh. Ora ono fokus ngasih lali dunya niku angel. Wong gek salat ae pikirannya dunia terus begitu. Tapi begitulah perintah Allah. Silakan kamu cari. Ini pesannya begitu. Memang mestinya umat Islam itu fokusnya adalah akhirat. Ya, opo-opo pokoknya nggo akhirat. Ning janjane kata-kata kita itu sudah apik wisan. Ning hanya pengamalannya. Nek omongannya wis nyambut gawe, wis bahasa nyambut gawe nggo sangu akhirat. Ngono to, mau nyambut gawe nggo sangu akhirat tenane gitu. Tapi sampai emang begitu Bang, itu sudah benar, itu sebenarnya itu. Begitulah. Dan memang demikian nasihat Allah itu memang fokusnya harus akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Sebabnya orang mungkin lali dunia gitu. Tapi sebaliknya orang-orang itu keliru dalam menasihati anaknya atau siapapun. Kerjalah kamu yang cari dunia sebanyak-banyak, neng ojo lali akhiratnya, mesti lali. Nasihatnya kan kebalik biasanya, ya. Kejar dunia sebanyak-banyak, neng ojo lali akhirat. Nah ini gampang, ya. Neng mesti lali akhirat. Begitulah. Ya. Ada keseimbangan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Seimbang umat Islam itu antara hablum minallah dan hablum minannas. Antara ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, haji, dan juga ibadah-ibadah muamalah, hubungan dengan akhlak yang baik, ya, di antara sesama manusia. Itu harus seimbang. Begitulah. Bahkan ya, ibadah-ibadah ritual itu seakan-akan tidak punya ya nggak ada pahalanya, nggak ngefek gitu, jika tidak membentuk perilaku yang
baik dengan sesama manusia. Coba perhatikan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang ini. Misalnya ketika Nabi ditanya oleh seorang wanita, fulanah, wahai Rasulullah, ada wanita dia tuh sholatnya bagus sekali, sholat sunnahnya juga begitu, puasanya juga bagus sekali, puasa sunnahnya juga begitu, tapi dengan tetangganya itu sangat jelek sekali, sering menyakiti. Apa kata Nabi? Dia fil nar, dia berada di neraka. Tapi Rasul, ada wanita muslimah, wanita dia itu sholatnya ya biasa, maksudnya standar gitu loh, standar. Puasanya juga biasa saja, mungkin sing wajib tok gitu loh, gitu ya, biasa. Tapi begitu baik kepada tetangganya, begitu baik di tetangganya. Maka apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia berada di surga. Itulah Bapak Ibu sekalian, mestinya hubungan kita kepada Allah melalui ibadah ritual itu membentuk akhlak kita, perilaku kita yang baik. Begitulah. Dan itu sudah semuanya. Sudah disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya baik itu pastilah perilakunya baik. Begitulah, pasti semacam itu. Jika tegak betul sholatnya. Maka kata Nabi, kalau ada orang sholat kok tapi tidak membentuk perilaku yang baik, maka belum sholat katanya. Sama puasa kan gitu. Setiap kali ketika puasa kan selalu kita mendengar, faman kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yaja. Sapa wong sing poso aja ngucap sing elek. Jangan bertengkar. Kan begitu, ya. Dan jangan berbuat bodoh. Kan gitu. Apa maknanya itu? Puasanya itu musfro, kan gitu. Puasanya tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga, karena tidak mampu membentuk hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ini masalahnya kadang-kadang kita keliru dalam memahami itu. Kayak poso, ngati-hati. Nek ora poso sesuk aweh lah, gitu maksudnya, bukan begitu kan itu. Kalau bukan begitu, mestinya semua perilaku kita, puasa kita, sholat kita itu harus membentuk pribadi yang baik dengan sesama manusia. Haji juga kan begitu semuanya. Faman faradha fihinnal hajja fala rafath wala fusuq wala jidala. Barang siapa yang sedang melaksanakan kewajiban ibadah haji, maka jangan berkata rafas, kata-kata. Wala fusuq, jangan berbuat fasik. Wala jidal, jangan bertengkar. Itu sampai jangan bertengkar. Nek pas lagi lepas kaji lagi. Itu artinya seperti itu. Lepas kaji saja. Kan paling kayak kaji, hati-hati kayak kaji. Jadi seakan-akan lepas orang kaji ini oleh kan begitu. Jadi artinya harus keseimbangan seperti itu. Hablum minallah dan hablum minan nas. Begitu. Ya, jadi kalau orangnya sholatnya semakin baik, semakin perilakunya baik. Jika tidak, aneh. Bahkan menjadi sesuatu yang kadang menjadi sesuatu apa ya? Sholat apik wasan wajan ning jelei tenan. Jadi ngelek-elek wong sing sholat kan gitu lah. Malah kemudian apik kae ora tau sholat wajan apik. Lah kan gitu. Malah sing sholat dielek-elek, sing ora tau sholat. Padahal itu baik yang mana? Sing sholate apik ning karo tanggane elek utawa sing karo tanggane apik ning ora tau sholat? Lah ya elek kabeh. Ning biasanya sing nguntungke awake dhewe to. Gitu. Sing nguntungke awake dhewe ki sing dianggap sebagai sesuatu yang baik gitu. Kuwi apik kae ora tau sholat. Kuwi wah apik karo dhewe. Nah, itu tidak seimbang itu, sama artinya seimbang. Harus seimbang gitu. Salate apik ning akhlak itu berarti enggak seimbang. Demikian pula akhlaknya baik tapi tidak sholat, maka itu tidak seimbang. Islam mengajarkan keseimbangan itu antara ibadah ritual dan ibadah muamalah dengan sesama perilaku yang baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah keseimbangan antara urusan jasmani dan urusan rohani. Kalau urusan jasmani ini ora tau lali. Angger ngeleh ya
Ya. Tapi kalau urusan rohani jarang kan bu, ono majelis ilmu wes. Oh, ayo, orang gatek kan. Jadi kita itu perlu tidak hanya urusan jasmaniyah, tetapi adalah urusan rohaniyah. Kalau urusan jasmaniyah ya dari makanan, karena memang kita itu asalnya dari tanah, maka butuh segala sesuatu dari tanah kan gitu. Tapi kan roh kita dari Allah, maka roh kita ini maka perlu apa kebutuhan kita, yaitu nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majelis-majelis ilmu. Itulah keseimbangan, namanya tawazun. Islam mengajarkan tawazun. Kemudian nilai yang kedua itu i'tidal. I'tidal itu adalah adil. Adil itu bersikap perilakunya adil. Ya, baik menilai sesuatu atau memutuskan perkara itu secara adil atau proporsional dengan penuh tanggung jawab. Dan adil itu tidak gampang. Kebanyakan orang itu di dalam memutuskan perkara, bahkan menilai seseorang itu sangat subjektif. Ya dah. Kalau karo koncone dhewe, CJ karo musuhe, karo yang tidak dibenci, kan begitu ya. Jadi padahal adil itu harus ditegakkan, walaupun kepada orang yang kita tidak suka. Ini bagaimana menegakkan keadilan? Nek ora seneng, nek apa ngukum semakin berat, wes jantung nyusan kan gitu. Utawa di penjara wes sing abot mergane ora seneng. Nenek kabeh sing seneng kancane dhewe kronene wis sing ringan wae begitu. Apalagi dengan keluarganya sendiri. Maka Allah ini kan persan adil memang berat, tetapi itulah ajaran Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Dan janganlah kebencian kamu pada satu kelompok orang itu menjadikan kamu tidak berbuat adil. Beradillah. Lakukan keadilan karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ling angel. Walau ala anfusikum, sekalipun itu kepada diri kamu sendiri. Apa tadi? Islam mengajarkan tentang keadilan, ya. Karena itulah yang menjadikan apa namanya kedamaian. Kata Nabi, rusaknya umat-umat sebelum kita itu adalah karena apa? Mereka para penguasanya itu menegakkan keadilan hanya kepada rakyatnya sendiri, tetapi tidak ditegakkan di antara para penguasa mereka. Itu, ya. Maka Nabi saya mengatakan, wallahi, lau kanat Fatimatu binti Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, ya aku akan potong juga. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah. Ini namanya adalah keadilan. Nah kita itu kadang-kadang menilai orang itu subjektif biasanya. Nek seneng, wis memujinya setinggi langit. Nek wis ora seneng, walah ketok kabeh eleke. Diungkit-ungkit kabeh kok elek. Ya. Itulah manusia kan subjektif sekali gitu. Maka untuk berbuat adil itu hukum yang ada itu adil begitu. Ya. Dan ya keadilan itu proporsional. Tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga ada rasa keadilan. Itu kadang-kadang begitu ya, rasa keadilan. Pokoknya yang penting pasal ini yo hukum. Orang ngerti sebab dan lain sebagainya. Pernah juga bagaimana cara mengadili Khalifah Umar bin Khattab. Ketika dia dilapori oleh seorang yang punya kambing banyak, kemudian kambingnya itu dicuri oleh penggembalanya, diambil saking banyaknya, maka dilaporkan kepada Umar bin Khattab, ya, dengan harapan supaya yang mencuri kambingnya itu dihukum. Kemudian Umar apa? Meneliti, kan gitu, diteliti tentang tidak langsung karena mencuri langsung dipotong, maka ditanya-tanya. Setelah ditanya dipanggil, ternyata ya yang mencuri kambing tuannya itu adalah sebabnya gajinya, honornya belum dikasihkan, ya dibebas. Maka yang dihukum siapa? Majikannya. Itulah
rasa keadilan. Nah, ini saat ini yang penting pasalnya semele ya pokoknya gitu. Ya toh, ya, banyak berita-berita tentang mbah-mbah mencuri kayu bakar aja atau apa ngambil apa seperti itu. Nah ini, ya itu namanya i'tidal di dalam apa namanya bersikap memutuskan hukum dan perkara itu adalah secara proporsional, adil. Kemudian yang ketiga itulah tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Ya. Artinya kita harus mengakui adanya perbedaan dan menghormati adanya perbedaan. Perbedaan itu merupakan sunatullah, betul-betul sunatullah. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Baik secara fisik, kan gitu. Fisiknya berbeda, perilakunya juga bedanya. Artinya pikirannya juga berbeda-beda. Itu adalah sunatullah. Tidak mungkin kita menyatukan semua sama. Ya. Baik perilaku maupun fisik. Nah, fisik jelas itu. Beda-beda antara wong ini kan beda-beda ya nih. Kayaknya nggak ada yang sama, sing mirip ya angel gitu ya. Manusia itu segitu banyak berbeda. Warna kulitnya juga berbeda-beda. Justru nek wong kok podo kabeh gitu. Maksudnya podo, tidak ada bagusnya. Karena tidak bisa membedakan antara yang sing ayu karo sing elek wong podo. Mengapa kita tahu iku ayu kuwi ora patek ayu mergane ono bedane. Kenapa kadang-kadang orang menilai saya ini hitam mergane jejer karo wong sing putih. Jajal nek aku jejer karo wong sing wireng wong putih tenan saiki apa ya kan gitu. Ya karena perbedaan itu ya keindahannya ya seperti itu. Tidak mungkin gitu. Termasuk di dalam urusan agama pun ya sudah menjadi apa namanya? Sunatullah. Kalau Allah mau semua beriman, bisa nggak? Beriman, tapi kan nggak. Ternyata ada yang kafir, ada yang ya itu keindahan ya, kan begitu. Seperti itulah. Ya, oleh karena itu toleransi, mengakui adanya perbedaan dan saling menghormati. Baik itu perbedaan agama. Ya. Jadi kita mengakui bahwa ada yang beragama berbeda dengan kita. Ya, cara toleransinya adalah ya menghormati, ya menghormati itu bukan itu juga ikut melu bareng menghormati lah bukan, tetapi memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan ibadah sesuai dengan apa yang mereka yakini. Itulah. Tetapi dalam urusan muamalah duniawiyah, urusan-urusan dunia, maka kita melakukan kerja sama dan yang apa namanya melakukan bermuamalah secara baik gitu. Kecuali yang memusuhi kita, mungkin umat Islam itu ya tentu saja kita harus tidak boleh menjadikan musuh Allah dan musuh Rasulullah menjadi teman baik kita. Gitu. Ya. Itu tasamuh. Termasuk hal yang paling penting itu tasamuh juga di antara umat Islam, itu kan gitu. Ya. Tasamuh, ya. Karena di dalam Islam itu sendiri ada ya pemahaman-pemahaman terhadap teks tekstual, baik itu urusan ibadah maupun muamalah itu yang membuka ruang untuk berijtihad, utamanya dalam bidang muamalah. Maka di situ rentan terhadap terjadinya perbedaan pendapat. Ya. Oleh karena itu harus apa namanya? Tasamuh. Apa namanya? Toleransi. Apalagi perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, yaitu pada bidang fikih. Ya. Baik itu ibadah, apalagi muamalah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini namanya toleransi. Dan Muhammadiyah adalah ini lagi-lagi manhajnya, manhaj tarjihnya itu wawasannya diantaranya toleransi. Jadi indahnya apa tarjih Muhammadiyah itu adalah sangat terbuka. Pertama, wawasan tarjih Muhammadiyah itu adalah apa? Wawasan keterbukaan. Ada wawasan keterbukaan. Apa yang diputuskan oleh majelis tarjih itu terbuka untuk dikoreksi gitu. Silahkan kan dikoreksi, dikritisi. Jika ada dalil-dalil yang lebih kuat atau apa alasan-alasan yang lebih kuat, bisa itu kemudian diajukan dan kemudian dimusyawarahkan kembali.
Maka dalam Tarjih Muhammadiyah itu kadang-kadang terjadi apa namanya putusan yang berbeda dengan sebelumnya. Wong kayak siapa namanya Imam Syafi'i saja di dalam urusan fikih ketika beliau berada di Baghdad dengan di Mesir itu berbeda, padahal dalam urusan yang sama. Namanya qaulul qadim dan qaulul jadid. Ketika di Baghdad mengatakan ini, di Mesir berbeda lagi, kan begitu. Itu satu orang aja berbeda. Demikian pula juga, ya, karena perbedaan situasi dan kondisi menjadikan perbedaan apa namanya menentukan hukum. Ya. Maka umat Islam kalau toleransi antar umat beragama kita harus tahu, pokoknya lakum dinukum waliyatin itu aja lah. Lana a'maluna walakum a'malukum, itu saja. Tapi kalau antar umat Islam itu hendaknya bagaimana kita mampu untuk apa namanya bertoleransi di dalam masalah urusan dan perbedaan pendapat dalam bidang fikih. Ya. Dan kemudian wawasan tarjih itu wawasan toleransi. Apa yang diputuskan oleh majelis tarjih itulah yang apa namanya satu kesimpulan maksimal kan gitu sampai saat ini. Tetapi ya tidak kemudian menyalahkan apa namanya menyesatkan terhadap pendapat yang berbeda. Itu saja. Jadi kita seperti itulah. Ya ini yang dia yakini. Ini yang menjadi pedoman tanpa harus menyalahkan atau menyesatkan ya terhadap pendapat-pendapat yang di luar. Ya. Nah, Bapak sekalian, yaitu nilai yang namanya nilai apa tadi? Tawazun atau toleransi. Kemudian syura. Apa? Musyawarah. Tentu musyawarah itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan duniawiyah. Kalau persoalan agama, ya sudah ada apa namanya ranahnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun di situ juga kemungkinan ada ijtihad, pemahaman, dan hasil pemahaman itu bisa berbeda, dan itu harus dipahami, ya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasul SAW. Perhatikan coba, dan itu tidak disalahkan. Satu contoh pada zaman Rasul itu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan begitu untuk peperangan dan berpesan kepada pasukan itu dan mengatakan, janganlah kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, begitu. Kecuali di kampung Bani Quraidah. Semua mendengar begitu. Nah, kemudian mereka melakukan perjalanan. Tetapi sebelum sampai ke kampung Bani Quraidah itu, waktu asar sudah mau habis. Sudah terjadi perbedaan pendapat di antara apa namanya tentara-tentara junud Nabi tadi. Ada yang kemudian sholat asar walaupun tidak di Bani Quraidah. Wah, sholat asar itu. Tetapi ada yang mengatakan kan Nabi berpesan tadi sholat asar kejogo di Bani Quraidah. Pokoknya dewe sholat asarin nang kono. Mbok wis wektune isya yo sholatnya asar ya. Nah, kan gitu istilahnya kan gitu. Uang Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali maksudnya sholat asarlah kamu di Bani Quraidah. Kan berarti orang itu sholat asar kecuali gitu, kan gitu. Ini sudah terjadi perbedaan. Yang pertama menggunakan akal pikiran. Jadi gitu ya, jelas. Itu kita pahami bahwa Nabi itu, gitu loh, esensinya itu cepat-cepatlah kamu. Gitu loh, sehingga ketika asar itu sudah sampai di Bani Quraidah, kan gitu, pakai nalar, kan gitu, sehingga karena ini sudah kok belum sampai, ya tetap sholat sesuai dengan waktunya. Nah, yang kelompok lain tekstual yang ngendikane Nabi yo kaya ngono ya wis kaya ngono kan gitu ya, tekstual. Dan dalam Islam ada kecenderungan kan begitu, ya dah, ya. Termasuk tentang apa namanya? Kan selalu akan terjadi karena kecenderungan tentang apa penentuan awal Ramadan, awal Syawal, kan begitu. Dalilnya kan sama. Apa? Ya. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Itu dalilnya sama. Puasalah kamu ketika melihat hilal, artinya sudah masuk tanggal, dan berbukalah kamu kalau sudah lihat tanggal, ya ru'yah tanggal.
Ya, fa'in humma, kalau mendung maka fakmilu iddat Sya'ban fala hina. Maka lengkapilah kalau mendung, dan mendung berarti dia bisa melihat. Maka lengkapilah bulan Sya'ban menjadi 30. Itu kan cara untuk menentukan awal itu dengan cara melihat. Nek ora ketok, wah berarti hurung tanggal. Lengkapi kan begitu. Nah, setelah ada ilmu hisab, oke, orang mendung, arah pedut, arah apa, tetap sudah diketahui kalau itu hilal sudah muncul. Nah, tapi wujudul hilal sudah berlalu. Video boleh lagi Muhammadiyah berbeda, kan selalu ijtihad itu begitu. Iya. Dulu kita pakai wujudul hilal, sehingga matlaknya bisa berbeda-beda. Di sana sudah terbit, bisa positif, tidak terbit. Sekarang pakai kalender Hijriah global tunggal. Wah itu. Dan sudah dihitung 100 tahun yang akan datang. Ini pokoknya fotonya sesuk. Itu sudah tahu karena melalui hisab, ya. Dan itu berlaku kepada seluruh dunia. Ini yang mempelopori. Tergantung bagaimana merekrut orang-orang. Bendo setuju. Hebat kan Muhammadiyah? Pelopor. Iya, mengajak. Yuk mbok tanggal sing podo. Itulah. Ya. Karena pendapat itu dalam dulu sudah ada kan gitu. Di antaranya pendapat nek wis tanggal kabeh podo bareng. Walaupun semata kan gitu. Cuman kan kriterianya kan tidak. Nah, kemudian kita membuat kriteria yang agak tinggi, di mana matlak tempat terbit bulan itu sudah sampai 5 derajat, berarti berlaku seluruh dunia untuk dengan tanggal yang sama. Tergantung ditompo oleh tompo. Muhammadiyah kudu menompo kan gitu. Ya harus mengikuti, dan itu adalah nanti bagaimana dialog Muhammadiyah luar biasa kan gitu, untuk mengajak para ulama-ulama dunia untuk bisa bersepakat. Karena nanti kesepakatannya memang belum ada kesepakatan, Muhammadiyah menentukan seperti inilah kriterianya. Itu bagus sekali kalau bisa dia. Neng kita ora gampang gitu, ora gampang seperti itu. Nah, itulah jadi demikianlah perbedaan pendapat itu sesuatu keniscayaan. Jadi kita harus menghormati dan tidak saling menyalahkan atau menyesatkan. Inilah yang kami ikuti pendapat yang dianggap paling kuat. Ya, begitulah. Ya. Nah, syura tadi adalah pada urusan-urusan apa? Urusan-urusan duniawiyah. Harus ada kerja sama. Ya, inilah musyawarah syura. Itu adalah nilai-nilai yang berikutnya adalah tentang syura. Ya. Nabi sendiri ya mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Kadang-kadang karena Nabi itu adalah seorang nabi, opo-opo ditakokke. Termasuk nandur kurma ki piye Nabi sing paling gandeng kan, jenenge Nabi kan bisa. Tapi jawaban Nabi adalah ya antum a'lamu bi umuri dunakum. Disinilah maka kemudian perlu Musa. Nabi sendiri dalam masalah urusan perang itu adalah tentang strategi, selalu mengikuti pendapat, kadang-kadang mengikuti pendapat sahabat dan banyak mengikuti pendapat sahabat. Itulah dengan syura. Nah, umat Islam juga harus mengedepankan tentang syura itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini pesan Quran ya. Allah SWT pesankan ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, wahai Muhammad, karena rahmat Allah, kamu itu menjadi bersikap lemah lembut kepada siapa saja, kepada mereka. Nabi Muhammad sangat lemah lembut. Walaupun tafaddan ladhilal qalbi lan faddu min halik. Jika engkau Muhammad kasar, lagi keras hatinya, tentu mereka akan lari dari kamu sekalian. Maka Rasul itu menjadi sangat terkat orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitulah. Lang faddu min khalik. Fa'fu anhum, wahai Muhammad, maafkanlah mereka. Itu maafkan mereka. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada mereka. Kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan sebagainya, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memaafkan. Dan tidak hanya memaafkan, maafkan itu bukan sesuatu hal yang
gampang tuh gitu, maafkan. Bahkan mohonkan ampun atas kesalahannya. Bisa nggak perintah Allah seperti itu? Wis gelem ngapura, njur ndongake sing apik. Lah pikirannya mesti elek. Wis pokoknya tak maafke ya. Neng isi karo mencucu kan gitu ya. Jadi sampai mau mendoakan wastagfir, mintakan ampun atas segala kesalahannya. Berat kan menjadi orang baik itu, mampu memberikan maaf, bahkan memohonkan ampun atas kesalahannya ya. Wasyafirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan ya. Kadang-kadang ono sing ngotot kan gitu kan, begitu kan, sehingga melampaui batas ketika bermusyawarah dengan Rasulullah SAW kan gitu ya, mesti ono sing ngotot. Bahkan ketika Nabi membagi apa zakat kan gitu ya, harta ghanimah peperangan, itu ada yang ngerasa aduh nggak adil. Kalau Nabi adil lah kalau kendel banget Nabi wae pun buat nggak adil engkau begitu. Berat sekali ya adil ya, begitu Nabi ya, karena Nabi memberikan ghanimah lebih banyak kepada mu'alaf, artinya orang-orang yang lebih dahulu kan gitu. Sementara para pejuang-pejuangnya kan gitu malah dikai sidik kan gitu lah. Oh itu orang adil, kene sing wis berjuang biyen malah dikai sidik. Nabi menjelaskan, kalau sahabat-sahabatku itu ndak ada urusan kuwi wis kuat-kuat, nek sing anyar-anyar kuwi kan gitu perlu gelembuk, perlu dia dikuatkan begitu. Nek wis sing tok wis ora ono urusan entuk utawa ora entuk kan gitu. Iya. Karena sudah akidahnya sudah sangat kuat. Ning jangan jadikan alasan saiki ya kayak wis paling kayak imane wis apik tenan ora sah dibagi ngono gitu. Jangan dibuat. Nah begitulah jadi musyawarah. Kemudian yang berikutnya adalah islah ya, selalu membuat satu perdamaian. Kalau ada konflik harus selalu dicari solusi. Islah juga selalu memperbaiki diri, mencari mana yang lebih baik. Itulah Islam harus seperti itu, harus menjadi muslih, selalu orang yang mencari solusi untuk kedamaian dan selalu mencari solusi untuk mana yang lebih baik. Itu islah begitu. Kemudian singkat yang ke-6 adalah qudwah. Qudwah itu adalah menjadi teladan, dan umat Islam harus menjadi orang yang teladan di hadapan umat-umat yang lain ya, karena tadi akan menjadi saksi ya, bukti. Qudwah itu adalah contoh, karena akan menjadi saksi, menjadi bukti tentang keindahan Islam. Maka umat Islam adalah menjadi umat yang terbaik, qudwah bagi mereka, menjadi pelopor ustadiyatul alam, menjadi pelopor untuk kebaikan dunia ini. Kemudian yang ke-7 adalah tadi yang muwatonah. Yang muwatonah itu adalah menjadi warga negara yang baik ya, karena sudah menjadi realita bahwa negara sekarang itu adanya adalah negara bangsa, negara Indonesia, negara Malaysia gitu. Ning ono sing cita-cita akan menyatukan menjadi khilafah Islamiyah kan gitu. Ya masih ada begitu. Tapi dalam hal ini disepakati, ini nilai-nilai yang disepakati oleh para ulama itu, bagaimana agar masing-masing warga negara di negeri manapun menjadi warga negara yang baik, taat kepada aturan. Kan masih ada yang ini bukan negara kita, ini masih negara kafir gitu kan gitu. Kita belum negara, ini kita masih sebelum hijrah ini kalau gitu. Ya, begitulah. Ya kan masih ada paham-paham semacam itu. Dan Muhammadiyah meneguhkan bahwa negara Pancasila adalah Darul Ahdi was Syahadah gitu, Darul Ahdi. Ini adalah negara kesepakatan. Pancasila menjadi kesepakatan para founding father. Ya, tentu pada ulama-ulama dulu yang luar biasa. Ya, walaupun kesepakatan yang tadinya berdebat dalam waktu yang lama, kemudian ada satu kata yang kemudian dicoret hanya dalam satu waktu. Kan gitu kan, ketika Piagam Jakarta kan ada yang
apa namanya, negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kan itu dulu kan semacam, dan itu menjadi perdebatan. Tiba-tiba ketika setelah kemerdekaan sehari kemudian jadi konflik, wah kan gitu masalah, pokoknya ono sing ora setuju, ini harus diganti. Wah itu kan repot sekali kan gitu. Kayak merdeka wis konflik urusan itu. Ada di tokoh Muhammadiyah yang nggak mau itu sudah kesepakatan. Soekarno melobi kemana-mana dan membujuk kepada ulama tadi Muhammadiyah yang sangat kenceng itu untuk menghimbau dengan janji, wis pokoknya saiki sepakati sih, disepakati, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Besok dirubah lagi bisa ketika sidang konstituante pada tahun 55 setelah ada pemilu. Begitulah. Ini tetap deadlock kan ketika sidang konstitusi sehingga kembali kepada undang-undang dasar tentang dasar negara. Dan itu sudah menjadi kesepakatan. Itu namanya Darul Ahdi Wasyahadah. Maka jadilah warga negara yang baik, taat kepada aturan. Nah itulah. Jadi kalau Islam itu betul-betul Islam wasatiyah itu diterapkan secara menyeluruh bagi pribadi kita sendiri, keluarga kita dan juga umat Islam akan menjadi umat yang terbaik, menjadi qudwah, ya, menjadi saksi atas keindahan Islam itu sendiri. Dan umat Islam itu disebut dengan tadi oleh Allah umat pilihan. Cuman Allah menyatakan itu masalahnya. Ya, saya lanjutkan ayat itu. Tapi umat Islam pilihan itu terbagi menjadi 3 golongan. Dan itu sampai hari kiamat insya Allah kan gitu. Ya, biar selalu ada usaha dakwah kan gitu. Yang pertama zalimun li nafsi, yang menzalimi diri sendiri. Para ulama salah satunya adalah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan umat Islam yang mendalimi diri sendiri, orang Islam yang mendalimi diri sendiri adalah orang Islam yang bersahadat, punya KTP Islam, tapi meninggalkan kewajiban, tapi dia melakukan perkara dosa-dosa besar yang diharamkan. Tak wonten wong Islam ning ora salat, nah kan gitu maksud. Akan ada selamanya, insya Allah. Ning sing penting dudu dewi. Tapi kita ngajak supaya mereka seperti kita kan gitu. Wong Islam ning ora poso Ramadan. Kan ada. Ya ada. Dan itu ada. Ya Islam tetap kan gitu, ya salat kan gitu. Kan nanti nek mati ya penyolati toh. Kan gitu ya. Ya ora tau salat ning kon nyolati kan begitu. Kan sama-sama muslim kan begitu. Islam tetap bermaksiat, melakukan perkara-perkara yang haram. Itu namanya zalimun li nafsih gitu. Kemudian yang pertengahan, sebagian ulama memberikan penjelasan gampangannya adalah orang Islam tapi dia menjaga yang wajib, tetapi yang sunnah yang nggak dijaga. Ya. Menjaga yang haram, tapi yang makruh tidak dijaga. Karena ya, kalau pada zaman sahabat tidak pernah membedakan antara yang wajib, yang makruh, yang sunnah ataupun yang haram. Pokoknya apa yang dilakukan Rasulullah diikuti. Tapi kan dalam bidang fikih kan kemudian diverifikasi, diklasifikasi kan gitu. Perintah kuwi ono sing jan perintah tenanan, ning ono perintah sing anjuran kan gitu. Ya, kadang-kadang kita perintah wis sapu, ning ora disapu ya ora ditegur, mungkin berarti wong anjuran tok kan gitu ya gitu. Wis disapu, ora sapu tenan tak antem itu ora sapu ya berarti perintah yang wajib. Jadi ternyata perintah itu ada yang wajib kan gitu, harus dilakukan, kalau tidak dilakukan maka dosa, itu kan jadi wajib. Kemudian sunnah kan itu perintah juga, tapi sifatnya anjuran. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan mesti jawabnya tidak apa-apa. Ya rugi kok tidak apa-apa. Nak wae tidak apa-apa. Tidak dosa, ngono lho, enggak dosa. Ya memang dosa. Kalau dalam bahasa Arabnya itu dalam itu pengertian tidak dosa, bukan tidak apa-apa, rugi kan gitu. Tapi tidak dosa. Ning ora entuk ganjaran kan rugi kan gitu. Nek ora apa-apa kuwi ketoke njur ora entuk ganjaran barang kan gitu, ora apa-apa gitu ya, begitu ya. Ya.
Begitulah. Termasuk yang diharamkan, yang dilarang itu adalah yang haram. Haram itu keras jadi ya, dilarang betul. Jadi kalau ditinggalkan berpahala, tapi kalau dilakukan dosa. Jadi kadang-kadang ada perkara meninggalkan kan jadi gampang toh ya. Ini kok yo angel ya. Loh, barang yang haram itu kan mesti tinggal meninggalkan wae. Tinggal turu ya itu ganjaran timbangannya ngombe makanan kayak gitu kan gitu ya. Bangane seneng karo wong njur cenderung untuk berzina turu wae. Ini kok malah kadang-kadang ngentekke biaya tenaga kudu golek strategi ben ora lalu sakit gobloknya kan gitu. Padahal pahala yang sakit banget kan meninggalkan kan tuh, meninggalkan aja ya begitulah gitu. Ujiannya itu kadang-kadang kan begitu ya. Ono wong sing gampang melaksanakan angel ninggal, ning ono wong sing gampang ninggalke ning angel ngelakoni kan gitu ya. Begitulah. Jadi ujiannya orang itu kadang-kadang maka ada yang diharamkan begitulah. Nah itu, jadi yang pertengahan itulah sangat teguh di dalam urusan yang wajib dan yang haram. Tapi kalau urusan yang sunnah ya soalnya mau sunnah ora apa-apa ngono to gitu. Makruh ora apa-apa gitu kan gitu. Lah begitu. Inilah pertengahan. Jadi ulama mengatakan adalah pertengahan. Ya, kemudian yang ketiga itu golongan sabiqum bil khairat, yaitu yang berlomba-lomba, golongan yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah itu ulama mengatakan ini adalah orang yang menjaga wajib dan sunnah, menjaga diri dari yang haram dan yang makruh. Kalau ini sudah menjadi waliullah, kekasih Allah. Ini waliullah tenan. Orang mung sholat wajib kok, sholat sunnah itu gandem. Orang mung poso wajib. Dalam bermuamalah dengan sama manusia gitu, tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk membantu kepada orang yang membutuhkan kan wajib, betul, mengeluarkan zakat itu kan wajib, tapi juga memberikan kesenangan kepada orang lain yang sunnah, sedekah yang kecil-kecil, senyum barang kan gitu kan selalu seperti yang begitulah. Itu mengedepankan seperti itu namanya waliullah, itu kekasih Allah ya. Dan demikianlah ya. Jadi golongan Islam itu adalah golongan yang mendalimi diri sendiri, ada golongan pertengahan dan ada golongan sabiqum bil khairat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, ketika Rasulullah SAW turun ayat tadi, Quran surat Fatir ayat 32 tadi ya, kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Mereka ada yang mendalimi diri sendiri, mereka ada yang pertengahan, dan mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah, dan itulah karunia Allah yang paling agung. Jadi yang terakhir itu di kelompok orang yang mendapatkan karunia Allah. Itu karunia Allah loh itu. Loh ini hadir di majelis ini karunia Allah loh itu. Ya gitu, maka jangan menyombongkan diri, kemudian ngece, ora tahu ngaji, gitu. Ini karunia Allah ini, karena Allah saja yang memberikan petunjuk. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk, tidak digampangkan untuk hadir di majelis. Dalikal fadlul kabir, itulah karunia Allah yang paling agung. Jadi petunjuk itu, sehingga dimudahkan untuk menjaga yang wajib, menjaga yang sunnah, dimudahkan dari menjaga diri yang haram dan yang makruh. Itu adalah karunia Allah yang paling agung. Kita bisa sujud saja itu sudah luar biasa. Nah, ketika turun ayat ini, maka Nabi mengatakan, "Famal ladzina sabaqu faulaika yadkhulunal jannata bighairi hisab." Adapun orang-orang yang kelompok berlomba-lomba dalam kebajikan tadi ya, yang menjaga yang wajib sunnah, menjaga diri dari yang haram dan makruh, mereka masuk surga tanpa hisab. Ngacung sing pening ngacung, masya Allah, melu ngacung ada orang ngacung nggak apa, ada ngacung berarti gelem gitu, pun ngacung angel ya itulah masuk surga tanpa hisab, jelas itu waliullah. Man adali waliyan faqad adantu bil habib. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah gitu, maka aku umumkan berperang kepada orang itu, jadi musuhku juga. Oh, jadi kalau sudah menjadi kasih Allah itu Allah membela. Gandum betul. Orang sing ganggu wis dikepret ke Gusti Allah. Istilahnya seperti itu. Ya. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu ilaihi.
Dan cukuplah bagi seseorang itu mendekat kepadaku dengan menjaga kewajiban. Sudah cukup gitu, kata Nabi. Menjaga kewajiban itu cukup. Menjaga kewajiban itu jadi melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Kan kewajiban kan begitu. Meninggalkan wajib haram, melakukan yang haram, balik kok, tujuannya aku orang menicip sampai yang wajib loh. Tetapi alam melakukan yang haram menjadi meninggalkan yang haram menjadi wajib. Begitulah artinya cukup apa melaksanakan sesuatu yang difardukan, itu saja, itu sudah cukup untuk apa namanya mendekat kepada Allah. Begitulah ya. Maka Nabi mengatakan ya fa ammal ladzina iqtasadu faulaika yuhasabuna hisaban yasira. Adapun orang yang pertengahan tadi yang selalu menjaga yang wajib itu, maka dihisab, tapi hisabnya adalah ringan. Takoni, ana ya deg-degan balang ya takoni kan gitu, ala ringan-ringan takoni, tapi pasti selamat. Ya. Kenapa? Janji Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 31 itu sampai nyatakan dengan tegas itu, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Jika kalian kok bisa meninggalkan kabair itu apa? Dosa-dosa besar. Matunhauna anhu, yang dilarang kepadamu. Ya apa dosa besar? Dosa syirik, ukukul wali, dan apa? Durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, berzina dan sebagainya, mencuri, kan dosa-dosa yang besar. Nukaffir ankum sayyiatikum. Pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan pasti akan aku masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Ojo nganti meninggalkan kewajiban, jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Insya Allah Allah akan menghapuskan semua dan pasti masuk. Ya, walaupun kadang-kadang pancen ora wani ninggalkan salat, ning kadang-kadang saya salat sedikit bae salate lho. Ning lak ora wani tinggalkan saat wis lumayan kaya ngono kuwi. Wis dinilai insya karena memang tidak berani meninggalkan salat walaupun salate mung ya jengkelat katanya wis sempurna begitu. Tapi belum sempurna, tapi dia sudah tidak berani untuk meninggalkan sesuatu kewajiban. Sopo kuwi? Bro kan gitu ya. Tapi tinggal kita harus meningkatkan semacam itu pasti Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Begitulah. Jadi itu golongan pertengahan. Nah, wa amal ladzina zalamu anfusahum, adapun orang-orang yang mendalimi diri sendiri, Islam ora salat, ora puasa, malah maksiate wakeh. Faulaika yuhbasuna tulal mahsyar, mereka akan tersandera di padang mahsyar. Di padang mahsyar menunggu untuk hisab. Wah, ini yang paling berat. Ya, hisab. Kalau tadi kan sudah yang sing ketok sing apa wali kan usmul farqone. Oke, sing kayak rada lumayan diuji dhisik kan gitu kan biasanya begitu ya. Ya, kemudian ditanya-tanya. Lah, sing elek-elek banget sesuk engko ujiane kari gitu. Nunggu giliran kan gitu. Padahal pada saat yang sangat apa namanya? Mencekam lah, menakutkan, matahari didekatkan sampai panas. Konon itu mereka merasakan panasnya sesuai dengan amal dosanya yang mereka lakukan di dunia. Sampai ada yang keringat sampai mata kaki, ada yang sampai ada yang kelelep. Wah, naudzubillah, begitu. Dalam keadaan yang sangat berat untuk menunggu hisab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Maka paling tidak itu yang pertengahan. Ojo nganti meninggalkan yang wajib, jangan sampai melakukan dosa-dosa besar kepada Allah. Nah, mereka itulah yang tersandera menunggu hisab sampai konon 50.000 tahun. 50.000 tahun di alam sana, satu hari di sana sama dengan 50.000. Iya, 50.000. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Berarti 50.000 tahun kali 50.000 tahun. Piro? Oke. Orang mau orang umum saking lamanya begitulah, saking lamanya begitulah. Ya, disitulah mereka deg-deg, betul-betul sangat susah. Tapi masih ada harapan. Gantung masih ada. Karena menjadi umat tadi apa?
pilihan, pilihan. Insya Allah mereka semua umat Islam itu akan masuk surga. Ning ya ono sing ngicipi, ono sing ora, kan gitu masalahnya. Nah, inilah yang ini yang kemungkinan. Ada yang selamat jika Allah mengampuni. Atas apa? Rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Rasulullah itu cintanya kepada umatnya itu sepanjang sampai besok hari kiamat. Beliau mengatakan, sesungguhnya para nabi dan rasul itu diberikan satu doa yang dijamin pasti dikabulkan, dijamin dikabulkan, kan gitu. Katakan break voucher, kan gitu. Tapi voucher itu oleh nabi dan rasul sudah digunakan ketika di dunia, gitu. Ning aku, gitu, nabi itu, iki voucher kita gunake sesuk nang hari kiamat. Kanggo sapa? Umatku. Untuk itulah nabi. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai segitu, kan begitu, ya? Maka sampai segitulah, ya. Maka, ya, Nabi sendiri sampai mengatakan, ya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu akan aku berikan kepada orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Itulah. Nah, yombo sing do nang kono sesuk untuk syafaat apa? Ora, ya tergantung kan seperti itu. Kalau mendapatkan syafaat tentu akan mendapatkan keselamatan, artinya tidak harus. Tetapi kalau tidak, kan gitu, tidak, pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Setelah itu pasti diangkat dari neraka dan masuk surga. Nyicil ayam kenapa? Jadi orang Islam pasti mlebu swarga. Ning kapane kuwi, kapan gitu. Kenapa? Setelah hisab nanti, kata Nabi, ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar. Kan gitu. Yang hisab yang ahli surga ya masuk surga, ahli neraka ya masuk neraka, ya seperti saja. Ya, kan gitu. Kemudian beberapa saat itu qala ta'ala li malaikati, berkata kepada malaikatnya, akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqala dzarratin min imanin. Keluarkan dari neraka siapa orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman. Sing tahu mengatakan la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah, pasti akan dikeluarkan itu. Dan tidak mungkin selamanya di neraka, itulah. Tetapi kalau al-musyrikun wal kafirun itu maka khalidina fiha abada. Aku yang jelaskan gitu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Ning sebagai bentuk toleransi Joko iki aja nggo dalil karo kancane sing beda agama kan ndak, itu yo gitu kan gitu. Itu namanya melecehkan. Tapi kalau di sini ya ya memang kita harus menyampaikan. Ning saiki iso diviralke kan gitu. Gitu ya. Tapi memang itulah kebenaran, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Semuanya orang-orang kafir, baik itu golongan ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, wal musyrikin, golongan musyrik. Ya selain itu semuanya, kan semuanya musyrik, menyembah berhala, menyembah apa, kan begitu. Ya, finari jahannam, mereka semua berada di neraka jahanam khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ayat tadi Quran surat Fatir ayat 32 itu menjelaskan kepada kita, kitalah umat yang terbaik, diberikan Al-Qur'an, Al-Islam, dan kalau kita mengamalkan secara menyeluruh maka akan menjadi pribadi yang baik, ya, teladan keluarga yang baik, masyarakat yang baik, dan umat yang baik. Tetapi sayangnya kan gitu, umat Islam terbagi menjadi 3. Ada yang mendalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang sabiqum bil khairat. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang 3 golongan itu kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sabiqum bil khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan insya Allah begitu, tidak hanya salat wajib tetapi sunnahnya, dan tidak hanya kewajiban zakat tetapi juga sedekah-sedekah dan lain sebagainya. Demikian, wallahu alam bisawab. Atas segala kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.